AS tiba-tiba memohon pada Cina. Ada apa? Amerika Serikat meminta agar Cina mau dengan kooperatif menyelesaikan restrukturisasi utang milik Sri Lanka terhadap negara itu. Hal ini untuk segera melepaskan Colombo dari krisis ekonomi yang telah melanda. Dalam sebuah kunjungan ke Sri Lanka, Kepala Ekonomi Next Unit Status Agency for International Development, Samantha Power menyatakan kerjasama ini perlu diimplementasikan agar Sri Lanka dapat bebas dari krisis. Namun ia juga tetap meminta agar Sri Lanka harus lebih bertanggung jawab saat meminjam dari negara lain. Cina harus bekerja sama dengan restrukturisasi utang Sri Lanka, sementara negara harus terlibat dalam pinjaman yang bertanggung jawab di masa depan, paparnya dikutip media India The Print Selasa 13 September. Sangat penting bahwa semua kreditur Sri Lanka, terutama Cina, bekerja sama dalam proses ini secara terbuka dan dengan persyaratan yang sebanding satu sama lain. Ketika utang menjadi tidak berkelanjutan seperti yang terjadi di Sri Lanka, taruhan kerjasama itu dapat berarti perbedaan antara hidup atau mati atau kemakmuran atau kemiskinan. Ketika Sri Lanka berusaha keluar dari krisis ekonomi ini, AS sebagai kreditur dan anggota klub Paris siap untuk berpartisipasi dalam restrukturisasi utang Sri Lanka, tambahnya. Sri Lanka sendiri mengalami krisis setelah negara itu kehabisan devisa untuk melakukan impor dari negara lain. Diketahui negara pulau yang terletak di Samudra Hindia itu mengimpor banyak kebutuhan esensial seperti pangan, bahan bakar, dan obat-obatan. Salah satu penyebab habisnya devisa negara itu adalah pembayaran utang ke Cina, dan diplomat mencatat bahwa pada tahun ini negari Ceylon itu berutang US 7 miliar atau 104 triliun pada Beijing. Sri Lanka juga tidak begitu lancar dalam membayar utangnya kepada Beijing. Negara itu bahkan sempat memberi Cina Marsans Ports Holdings hak sewa 99 tahun di pelabuhan Hambantota karena tak mampu membayar utang pembangunan pelabuhan itu yang mencapai US 1,5 miliar atau sekitar 21 triliun. Harga minyak mentah turun, inflasi Amerika Serikat berpotensi semakin parah. Harga minyak dunia kembali turun pada akhir perdagangan Selasa atau Rabu 14 September pagi setelah sebelumnya sempat naik. Laporan inflasi Amerika Serikat yang lebih parah dari perkiraan untuk Agustus memberikan ruang bagi Federal Reserve untuk memberikan kenaikan suku bunga besar dan kuat lainnya minggu depan. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate untuk pengiriman Oktober terpangkas 47 sen atau 0,5% menjadi menetap 7,31 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange setelah menyentuh tertinggi 9,31 dolar AS dan terendah 85,06 dolar AS. Sementara itu, harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman November kehilangan 83 sen atau 0,9% menjadi ditutup 93,17 dolar AS per barel di London IC Futures Exchange setelah diperdagangkan antara 95,93 dolar AS dan 91,05 dolar AS. Reaksi pasar di atas muncul karena inflasi AS yang tinggi meningkatkan kemungkinan kenaikan suku bunga besar lainnya dari Federal Reserve yang dapat menurunkan permintaan energi. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada Selasa 13 September bahwa indeks harga konsumen negara itu naik 0,1% pada Agustus untuk kenaikan 8,3% tahun ke tahun. IHK inti yang tidak termasuk makanan dan energi naik 0,6% untuk kenaikan 6,3% tahun ke tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari ekspektasi pasar. Dolar AS menguat setelah rilis laporan inflasi indeks dolar yang mengukur greenback terhadap 6 mata uang utama lainnya. Melonjak 1,37% menjadi 109,815 pada akhir perdagangan Selasa 13 September 2022. Secara historis, harga dolar AS pertemuan pejabat The Fed Selasa 20 September dan Rabu 21 September depan mungkin akan banyak membahas perkembangan inflasi yang jauh di atas target Bank Sentral AS 2,0%. Sementara itu, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak pada Selasa 13 September berpegang pada perkiraannya untuk pertumbuhan permintaan minyak global yang kuat pada 2022 dan 2023, mengutip tanda-tanda bahwa ekonomi utama bernasib lebih baik dari yang diharapkan, meskipun ada hambatan seperti lonjakan inflasi. Ancaman malapetaka karena krisis energi di Eropa makin nyata. Toko roti di seluruh Belanda bahkan berada di jurang kebangkrutan akibat meningkatnya biaya. Asosiasi Roti dan Pastry
Belanda menyebut pesimis dengan bisnis jika pemerintah tidak segera turun tangan. Banyak toko roti harus tutup awal tahun 2023 karena tagihan listrik mereka membengkak 10 kali lipat dibandingkan 2 tahun lalu. Sekitar 40 hingga 60% dari semua pembuat roti tidak akan mampu lagi membayar tagihan energi mereka pada 1 Januari, kata Ketua NBOV Arjen Skisteman kepada media lokal dikutip Irios Sun Jumat 9 September. Ada sekitar 3.200 pembuat roti di negara ini. Ini berarti lebih dari 1.500 pembuat roti akan hilang tambahnya. Skisteman, salah satu pembuat roti di kota timur laut, Zwolle, di Belanda, membenarkan hal tersebut. Ditanya apakah toko rotinya akan mampu bertahan, ia menjawab tidak. Tidak, itu akan menjadi akhir cerita bagi saya juga, katanya. Seperti banyak rumah tangga Belanda, perusahaan roti juga melihat naiknya harga energi. Ia mengatakan itu tak bisa terelakkan. Kontrak energi seperti itu sekarang 8-10 kali lebih mahal dari tahun lalu, kata Skisteman. Untuk memangkas biaya, banyak toko roti yang buka hanya 4 atau 5 hari seminggu. Normalnya mereka buka selama 6 hari. Sementara itu, Asosiasi Toko Roti Belanda juga mengaku prihatin. Mereka memperkirakan akan melihat masalah produksi dalam beberapa bulan di beberapa dari sekitar 40 pembuat roti menengah, yang sebagian besar masuk supermarket di negara tersebut. Sebelumnya, NBOV sendiri telah memulai kampanye dengan iklan di surat kabar nasional Algemeen Dagblad untuk menuntut tindakan dari pemerintah. Bunyi kampanyenya antara lain biaya energi harus diturunkan, dan para tukang roti tidak bisa menanggung biaya ini. Kami meminta Den Haag untuk memberikan solusi. NBOV mengusulkan 2 solusi. Pertama, penetapan harga tertinggi untuk energi, lalu kedua, penurunan pajak listrik dan gas. Menurut data statistik Belanda, pada Selasa inflasi Belanda sendiri naik ke rekor tertinggi baru 12% pada Agustus dari 10,3%. Pada Juli, harga energi yang melonjak 151% tetap menjadi pendorong utama di balik pertumbuhan ini. Tetapi kenaikan biaya bahan makanan dan perumahan juga muncul sebagai kontributor utama. Harga energi naik di seluruh Eropa seiring kenaikan harga gas ekspor dari Rusia telah dikurangi Kremlin dengan sejumlah alasan pasca diberi sanksi Barat karena serangannya ke Ukraina.